Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini ya, alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun dalam kota kecil beruntuk handphone. Biasanya kita ketemu di sekolah. Alhamdulillah, ala kulli hal hari ini Allah kasih kita kesempatan untuk lebih banyak waktunya dengan orang tua, lebih banyak bantu orang tua, lebih banyak juga beribadah di rumah, dan juga lebih sadar tentang kesehatan, menjaga kesehatan biar kita terhindar dari musibah yang sedang terjadi di negara kita. Oke, seperti yang Miswi sudah kirim di grup tadi, mengingatkan kepada orang tua kalian tentang PR di buku paten USBN tentang IPA ya, IPA di paket 2. Nah, sekarang Miss Dwi mau ngejelasin tentang jawaban-jawaban untuk soal-soal di paket USBN paket 2 itu ya. Nah, okay, let's reopen our study malam ini dengan reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan nomor 12 di halaman 129. Oke, ini ya soalnya ya. Ya, kita sama-sama buka ya bukunya. Oke, nomor 12 soalnya adalah ciri-ciri perkembangan fisik pada perempuan pada masa pubertas adalah titik-titik-titik. Nah, di sini opsionalnya ada 4 dan kita harus pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, sebelum kita jawab, kita harus perhatian kepada soalnya. Yang pertama, ya soalnya itu menanyakan perkembangan fisik, ya perkembangan fisik, ya. Jadi bukan perkembangan yang lain, ya karena ada 3 perkembangan pada pubertas. Yang pertama ada perkembangan primer, perkembangan sekunder, dan juga ada perkembangan psikologis atau kejiwaan. Nah, yang ditanya itu adalah perkembangan fisik. Jadi bukan perkembangan yang primer, ya yang menentukan kita sudah masuk ke tahap remaja atau belum, ya ke tahap pubertas atau belum, ya. Tapi yang ditanya adalah yang fisik, dan juga bukan yang psikologis. Jadi kita harus paham dulu bahwa yang ditanya adalah perkembangan fisik. Yang fisik itu berkaitan dengan tubuh, perubahan bentuk tubuh ketika masa pubertas. Nah, kemudian yang harus diperhatikan kedua adalah yang ditanya itu laki-laki atau perempuan. Karena perkembangan fisik pada laki-laki dengan perempuan ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda. Ya, misalnya kalau pada laki-laki tumbuh jakun, sedangkan pada perempuan tidak, gitu ya. Pada laki-laki suaranya menjadi lebih berat, pada perempuan suaranya menjadi melengking, dan seterusnya. Nah, dari 4 jawaban di sini, gitu ya, kita harus mematchingkan atau menyesuaikan, menyamakan jawabannya yang di sini kan disebutkan ada 2 ya, berubah suara berubah, tumbuh kumis. Nah, kalau misalnya suara berubah dan tumbuh kumis merupakan perubahan fisik, ya. Tapi apakah itu perubahan fisik pada perempuan? Tidak. Nah, berarti yang A bukan jawabannya. Kemudian yang B, tumbuh janggut dan suara melengking, ya. Tumbuh janggut, perubahan fisik, ya. Tapi itu tidak terjadi pada perempuan. Kemudian yang ketiga, yang C, tumbuh rambut di bagian tertentu dan tumbuh jakun. Itu betul, tapi perubahan tumbuhnya jakun itu terjadi pada laki-laki. Dan yang D, pinggul membesar dan tumbuh rambut di bagian tertentu itu terjadi pada perempuan. Jadi jawabannya pada nomor 12, ini sudah tulis ya, jawabannya adalah D. Betul jawabannya? D ya. Oke. Nah, kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 13. Soal nomor 13. Ya, pertanyaannya adalah, penguin merupakan hewan kutub yang berkembang biak dengan cara titik-titik. Nah, kalian yang pertama harus tahu dulu penguin itu apa, ya, hewannya seperti apa, jangan-jangan kita belum tahu, gitu ya. Kemudian dia tinggal di mana, ya, dan informasi-informasi yang terkait dengan penguin. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah
dia berkembang biak dengan apa? Oh, berarti kita harus tahu cara perkembangbiakan hewan itu ada berapa. Cara perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua. Ada yang vegetatif, kemudian ada yang generatif. Nah, generatif ini adalah perkembangbiakan hewan secara kawin, ya, secara kawin. Nah, dan secara kawin ini ada tiga. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ya, kita sudah sama-sama belajar ya. Kalau ovipar, ingat aja bentuknya seperti telur, yang artinya dia bertelur. Kalau vivipar, dia itu melahirkan, dan kalau ovovivipar berarti gabungan antara dia bertelur kemudian dia melahirkan. Nah, di sini ada gambarnya ya, jawabannya kita langsung ya. Ada yang pernah ngelihat ya kalau penguin itu gimana cara berkembang biaknya? Ya, dengan cara kita lihat jawabannya adalah ovipar ya. Nah, Miss Dwi akan kasih lihat satu buah video. Ya, videonya. Ini. 2 weeks later, it's time for their single egg to be laid. Both share in this precious minute. On ice, laying is Sebentar ya. the challenge. A dropped egg would not be free, and a long march would have been Tuh, dia bertelur ya. Nah, ini telurnya. She flicks her tail forward to catch the egg, while her feet push the ball. Udah ya telurnya ya. Nah, kalau kalian mau lihat nanti Miss Dwi bisa kasih linknya. Jadi penguin itu bertelur. Ya, jadi yang bertelur itu yang penguin betina. Tapi setelah mereka bertelur dan mereka kan harus menunggu kira-kira 1 bulan untuk bisa menetas. Nanti penguin betinanya cari makan, ya. Sedangkan yang mengerami itu, ya, sampai menetas ke sebulan kemudian adalah penguin jantan. Ya. Tuh. Jadi jawabannya nomor 13 adalah A. Ya, ovipar. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 14. Ya, ke nomor 14. Nomor 14 sudah selesai. Terus kita sekarang lanjut ke nomor 28. Ya. Ini 28 sebenarnya sudah ada juga soalnya di paket 1 juga ya. Jadi materi tentang magnet ini ternyata sering banget keluar. Soal-soal tentang magnet ini sering banget keluar. Jadi kita harus sangat memperhatikan. Ya. Di situ ada gambar, ya, gambar. Saya lihat ya gambarnya ya. Ada gambar, ada sebuah magnet yang apa namanya, ada gerakan memutar gitu ya kepada magnet yang lain mungkin ini ya. Kemudian soalnya adalah pembuatan magnet seperti pada gambar di atas dilakukan dengan cara A. Induksi, ya, induksi apa? Ya, mendekatkan ya. B. Menggosok, C. Paramagnetik, dan D. Elektromagnetik atau dengan cara baterai, ya, dengan cara baterai. Oke, nah jadi cara pembuatan magnet itu sebenarnya ada 3 ya, induksi, kemudian menggosok, atau elektromagnetik. Nah, yang tadi, gambar yang tadi itu adalah gambar apa namanya, membuat magnet dengan cara menggosok. Ya, jadi digosoknya berputar gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah B, menggosok. Nah, ini ada juga videonya, kita akan lihat. Miss Dwi sudah. Adik-adik, kali ini
Cokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi Ya. dan baja Ini ya. secara satu Jadi arah apa namanya? berjalan Bentar, Miss Dwi suaranya kecil kan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah magnet, ya, kemudian di situ ada paku, kemudian ada magnetnya, ya jadi kita harus menggosokkan magnetnya secara searah. Jangan digosok-gosok gitu ya, tapi kita menggosokkannya searah gitu. Ya. Nah, ini salah satu cara membuatnya. Kemudian setelah pakunya digosokkan, ya, kemudian pakunya itu dapat menarik paku-paku kecil yang lain. Jadi dia memiliki magnet. Oke, itu ya. Jadi digosokkan searah. Nih. Jadi kalau kalian mau lihat videonya, boleh nanti Miss Dwi share videonya. Oke ya, gitu. Jadi jawabannya adalah menggosok. Oke, nomor 28. Sudah ya 28 ya. Sekarang 29. Oke. Nomor 29 kita lihat soalnya. Ya, di sini ada rangkaian listrik sederhana paralel. Ya. Jadi kalau ada yang bercabang-cabang itu namanya paralel ya. Nah, biasanya memang soal yang ada di soal-soal seperti ini biasanya soalnya paralel ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga ada soal-soal yang bentuknya seri. Nah, kalau soal-soal yang bentuknya paralel seperti ini sangat mungkin sekali yang ditanyakan adalah lampu padam, ya, kemudian lampu yang menyala, kemudian saklar, ya, yang berhubungan dengan itu. Nah, coba kita lihat soalnya ya. Nah, soalnya adalah agar lampu 4 dan 5 padam serta lampu yang lainnya menyala, maka titik-titik. Maka yang harus dilakukan adalah titik-titik. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Ya, kemudian kita lihat ya. Kita harus memperhatikan ya arus listriknya. Ingat, arus listrik itu bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif ya. Jadi kita lihat arus listriknya itu berarti ya, dan ini harus dilihat apa namanya saklarnya ya. Ya, jadi saklar ini akan saling berhubungan. Jadi kalau kita mau 4 dan 5 itu padam, berarti memang yang harus dilakukan adalah mematikan saklar S2 ini ya, S2. Ya, kemudian menyambungkan saklar yang S1. Ya, jadi kalau mau padam yang ini ya udah yang ininya dipadamkan, yang ininya disambungkan, diputuskan dan disambungkan. Ada jawabannya. Jawabannya yaitu C. Saklar S2 disambung dan saklar S1 diputus. Ya. Oke, lanjut. Nomor 30. Ya. Ini ada gambar. Perhatikan gambar di samping. Di bawah. Ikut. Nah, gambarnya itu ada sebuah danau gitu ya, sebuah danau yang beruap ya, seperti di Bandung juga ada ya tempatnya seperti ini. Nah, sumber daya alam seperti ini dapat dimanfaatkan sebagai ya, jadi anak-anak kita harus tahu bahwa sumber daya alam yang ada di bumi kita ini memang bisa dimanfaatkan ya, energinya untuk menghasilkan listrik. Misalnya ada air terjun gitu ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai PLTA, atau kalau misalnya airnya bentuknya solokan-solokan yang lebih kecil, itu bisa dimanfaatkan sebagai PLTMH mikrohidro. Kemudian juga misalnya tenaga surya gitu ya, kemudian juga ada panas bumi, ada diesel dan lain-lain. Nah, ini juga termasuk ya, jadi kalau ada panas ya, ada panas gitu ya, kemudian menghasilkan uap, itu juga bisa digunakan sebagai PLT uap. Nah, uapnya itu kita singkat menjadi PLTU. Jadi jawabannya adalah A. Ya, A. PLTU. Itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 34. Gambar berikut menunjukkan peristiwa gerhana bulan total adalah
Jadi di paket 1 kemarin kita ditanyainnya tentang gerhana matahari total. Nah, di paket 2 kita ditanyainnya tentang gerhana bulan total. Nah, pada gerhana matahari di soal yang sebelumnya itu matahari, kemudian bulan, dan bumi berada pada garis yang sama. Sedangkan pada gerhana bulan, nah bulannya itu tidak berada di tengah-tengah, tapi justru yang ada di belakang dan bumi berada di tengah. Jadi kita cari gambar yang matahari, bumi, kemudian bulan berada pada garis lurus yang sama. Ya, garis lurus yang sama. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, tuh. Jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, Miss Dwi punya gambarnya. Ini gambarnya. Ya, nomor 34 tentang gerhana bulan ya. Pokoknya gerhana bulan itu kalau matahari, kemudian bumi, nah setelah itu bulan berada pada garis yang sejajar. Jawaban yang A, kemudian yang C, sama yang D itu tidak merujuk kepada jawaban yang ini. Ya, jadi salah ya. Jadi tadi ada yang bulan itu di bawah atau di atas, itu salah. Jadi harus persis seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 35. Oke, nomor 35 tentang ciri-ciri planet. Ya, manakah yang merupakan ciri-ciri planet? Yang pertama ciri-cirinya adalah dia termasuk planet luar. Ya, jadi memang di tata surya kita terbagi menjadi 2 planet, ya, 2 bagian planet, planet dalam dan planet luar. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki cincin. Nah, yang kira-kira memiliki semua kriteria itu atau minimal dia memiliki 2 kriteria itu, ya itu sudah bisa dipastikan sebagai jawabannya. Ya, planet luar berarti kalau nggak Jupiter, ya kemudian Saturnus, ya Uranus, Neptunus. Kemudian planet terbesar kedua. Ya yang lain-lain juga besar sih ya, kecuali Neptun mungkin ya agak kecil. Nah, tapi planet terbesar kedua. Sudah ngurutin ya, sudah ngurutin planet-planet dari yang the biggest to the smallest ya. Nah, ini berarti urutannya yang kedua. Kemudian memiliki cincin. Kalau udah memiliki cincin sebenarnya udah menuju kepada satu jawabannya, itu Saturnus. Gitu ya. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ada planet dalam, kemudian ada planet luar. Ya, kemudian yang memiliki cincin satu-satunya cuman Saturnus. Oke. Nah, selanjutnya nomor 39, nomor terakhir. Bagaimana cara kita untuk menghemat listrik? Pokoknya jawabannya yang penting merujuk kepada penghematan listrik. Mematikan lampu, mematikan air, mematikan elektronik, ya, atau dengan cara-cara lain yang penting jawabannya mention kepada menghemat energi listrik. Gitu ya. Oke, insya Allah itu dari Miss Dwi pada hari ini. Besok mudah-mudahan Miss Dwi bisa bahas lagi soal-soal yang Miss Dwi akan kasih tugasnya kepada kalian besok. Ya, paket paten ketiga, keempat, dan kelima yang soalnya masih berkaitan dengan kelas 6. Oke, cukup insya Allah. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu penting banget. Kemudian juga jangan lupa belajar, ya, baca-baca buku, ya, dan juga bantu orang tua, ya, jaga diri baik-baik di rumah. Itanifin nafsik. See you in the next video insya Allah. Sampai ketemu lagi besok. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.